Baik, agenda selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bu Kiki selaku Ketua Panitia serta perwakilan dari Panitia Kolokium kali ini. Kepada Bu Kiki dipersilakan. Terima kasih ya, selamat siang semua. Terima kasih telah hadir pada kolokium Observatorium Astronomi Tera Lampung yang kedua di tahun 2024 ini. Jadi kolokium astronomi OAIL ini adalah acara yang dilakukan secara rutin oleh OAIL ya. Saya sendiri di sini mewakili rekan-rekan dari OAIL dan LPPM ITERA sebagai ketua panitia kolokium ini dan menyambut rekan-rekan semua yang telah hadir, terutama juga Pak Budi Darmawan ya yang telah hadir sebagai narasumber kita. Jadi kolokium ini digunakan salah satunya adalah sebagai sumber untuk sharing-sharing pengetahuan dan ilmu ya. Jadi bisa belajar bersama tentang apa saja yang atau isu-isu terkini yang ada di dunia astronomi. Nah, ini kelihatannya salah satu yang sedang sangat-sangat sering dibahas atau yang barusan lewat ini adalah si Sucin San ini nanti mungkin bisa didengarkan dan juga ditanyakan yang sedang dekat sekali dengan bumi di bulan kemarin ya. Nah, jadi sudah ada banyak pengamatan juga dan saya juga lihat yang ikut banyak, ada yang di sini ada yang di YouTube. Semoga bisa didengarkan dari saya itu saja mewakili Ketua OAIL ITERA dan juga Ketua LPPM ITERA mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi Dermawan dan juga kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kiki. Agenda selanjutnya yaitu foto bersama. Kepada rekan-rekan dimohon untuk menyalakan kamera serta menggunakan background yang telah diberikan oleh panitia. Untuk slide pertama akan di-capture oleh operator. Selanjutnya slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Oh, sudah. Oke, baik. Agenda selanjutnya yaitu kita memasuki ke rangkaian utama, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Budi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renza Alfonso Barens yang akan memandu jalannya sesi diskusi dan tanya jawab setelah pemaparan materi nanti oleh pemateri kita siang hari ini yaitu Bapak Budi Darmawan. Sekilas info tentang Pak Budi, beliau merupakan dosen kelompok keilmuan astronomi Institut Teknologi Bandung dan memiliki bidang riset, dinamika, dan evolusi asteroid. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi pada siang hari ini. Untuk Pak Budi, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Baik, saya sangat berterima kasih sekali ada kesempatan begitu untuk apa namanya berjumpa, walaupun saya harus mohon maaf karena saya tidak dapat berkunjung karena ada beberapa handicap dan sebab begitu ya, yang saat ini dan sudah sekian tahun saya belum bisa untuk ke luar kota. Saya berterima kasih sekali kepada LPPM ITERA dan Pusat UAL yang kalau saya tidak salah mungkin hari ini adalah hari spesial untuk Pak Muji ya. Namun beliau sudah purna bakti kalau saya tidak salah ya. Mungkin mohon dikonfirmasi. Andaikan bertemu, saya ingin menitip salam untuk beliau. Eh, baik, eh, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk memaparkan
satu fenomena yang dipicu oleh kedatangan objek langit yang eksotik begitu ya. Komet itu eksotik karena dia punya satu karakter yang tidak biasa dan hampir selalu unik ketika berada dekat dengan bumi. Uniknya bisa beragam, ya. Apakah mungkin dari warna yang bisa kita simak, bisa diamati, atau mungkin lintasan yang berbeda dengan yang lain, ataupun juga boleh jadi hancur berkeping-keping. Jadi bisa beragam hal-hal yang terjadi ketika si komet itu mendekati matahari. Saya mohon izin untuk share. eh, Apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Pak? Baik, saya mewakili kelompok ilmuwan astronomi dan observatorium Bosca, juga Pusat Sains, Teknologi, dan Inovasi Keantariksaan yang baru beberapa bulan lalu diresmikan di ITB. Sekali lagi, hari ini pertemuan yang mungkin pertama buat saya untuk bertemu dengan sivitas khususnya OAIL. Mudah-mudahan sekali waktu nanti saya dapat berkunjung ke tempat OAIL. Saya pun berterima kasih kepada Bapak Zen dan Bapak Aditya yang mengontak dan mengordinasikan hal-hal terkait dengan kegiatan ini. Baik, saya akan awali dulu dengan satu rangkaian apa yang akan saya sampaikan begitu. Saya share screen aja, ya. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan semacam pengantar sedikit begitu ya mengenai komet, khususnya komet ini. Kemudian yang kedua adalah eh, dari sekian banyak benda langit di tata surya, komet merupakan bagian yang kita kenal sebagai benda kecil tata surya. Kemudian saya akan paparkan komet itu sendiri, ada beragam dan ada kawan-kawannya. Dan terakhir, apabila Anda atau Wail ingin mengamati komet dalam artian lebih lebih mendalam, maka ada beberapa saran nanti di bagian akhir. Mudah-mudahan ada teman-teman di Oil ataupun mahasiswa barangkali bisa memanfaatkan sedikit apa namanya, semacam tips begitu ya, seperti apa mengamat komet. Baik, saya mulai dulu dengan kodifikasi. Barangkali tidak semua kita mengenal mengapa penulisannya adalah seperti ini. Penulisan ada C di sana, ada garis miring, ada apa lagi tuh? Angka tahun begitu ya. Kemudian ada huruf dan angka. Nah, mengapa mengapa demikian? Karena Organisasi Astronomi Internasional atau dikenal sebagai International Astronomical Union itu menetapkan cara penulisan untuk benda-benda langit. Jadi komet ya termasuk salah satu benda langit. Jadi diatur itu misalnya cara menuliskan asteroid, cara menuliskan komet, cara menuliskan satelit, cara penulisan meteorit bahkan, ya benda yang jatuh beberapa tahun lalu di Lampung misalnya, itu ada cara untuk memberi nama, memberi kode, memberi kodifikasi. Nah, kali ini saya akan beranjak dulu apa yang dimaksud dengan C, huruf C di situ. Karena ada komet-komet lain yang diberi label huruf itu bukan C. Nah, itu kira-kira masuk dalam kategori yang disebut sebagai tipe ya. Tipe di sini adalah C itu kira-kira maksudnya lintasannya itu
kita tidak tahu akan kembali lagi atau tidak. Jadi si komet yang disebut Shuchinshan ini, apakah nanti di sekali waktu mungkin di generasi yang akan datang, apakah akan kembali lagi mendekati bumi atau tidak? Ketidakpastian itu mengarah pada pemberian label yang disebut sebagai tipe C. Andai kan dia diketahui akan kembali lagi, maka biasanya kita memberi label tipe itu adalah P. Sederhananya P itu periodik begitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian di sana ada angka tahun 2023, betul, 2023 tahun di mana ditemukan si objek tersebut. Jadi ini komet yang baru ditemukan. Artinya komet baru, bukan komet lama yang kembali lagi. Nah, lantas yang berikutnya itu ada huruf A dan ada angka 3. Huruf A itu adalah begini. Organisasi astronomi itu membuat satu untaian huruf alfabetik dari A sampai Z, namun tidak semuanya digunakan dengan mengambil konsep 2 mingguan. Jadi satu Organisasi bulan, astronomi bulan Januari, itu 2 minggu pertama itu huruf A. 2 minggu berikutnya huruf B, dan seterusnya. Jadi karena itu ada 2023A, berarti ditemukannya tahun 2023 bulan Januari pada 2 minggu pertama. Nah, sementara yang terakhir angka 3 itu adalah dia nomor urut ketiga ditemukan pada 2 minggu itu. Nah, jadi tidak banyak memang komet itu ditemukan, berbeda sekali dengan asteroid. Asteroid mungkin satu hari bisa sampai seratusan ditemukan begitu. Tapi kalau komet jarang. Oleh sebab itu angka di belakang itu biasanya sangat jarang kalau berjumlah 2 digit. Biasanya yang 1 digit, karena dalam 2 minggu bertemu komet baru sebanyak 10 itu sudah sangat luar biasa, sangat jarang. Kira-kira itu, komet ini ditemukan di 2 observatorium yang saling terpisah pengamatannya. Yang pertama adalah di Cina, ya, Purple Mountain Observatory itu yang menjadi nama Chuxinshan dalam bahasa transliterasinya. Yang kedua adalah Atlas. Atlas itu singkatan dari itu Asteroid Terrestrial Impact Blast Alert System di Afrika Selatan. Kira-kira itu dulu. Ukuran kalau ingin tahu ukurannya kira-kira 3 kilometer. 3 kilometer itu eh, berapa? Kalau Anda berlari kira-kira berapa? Ya, mungkin bisa 3 menit gitu ya. Tapi di bumi, kalau di asteroid mungkin Anda akan mengawang-awang. Berlarinya sambil sedikit terbang begitu. Baik. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan dulu apa yang disebut sebagai apa namanya? Bagaimana kita mengetahui lintasannya? Ketika ada objek langit melintas di daerah sekitar bumi misalnya atau di tempat yang jauh sekalipun, kita bisa menjejaki lintasan tersebut kemudian mengambil satu pola lintasannya akan berbentuk seperti apa dan akan kemana atau dulunya dari mana. Jadi bisa prediksi dan bisa menjejak historinya. Untuk itulah maka diberikan seperangkat apa namanya parameter lah kalau mau disebut yang menyatakan lintasan dari suatu benda langit, dalam hal ini komet. Nah, lintasan ini dikenal, parameter ini dikenal sebagai elemen orbit. Saya tidak akan terlalu dalam menjelaskan tentang ini, tapi kira-kira yang sering digunakan untuk komet itu ada 3 gitu ya. Di sana saya tuliskan sebagai huruf A, huruf E, dan huruf I. Karena umumnya dia berbentuk elips, maka kira-kira A itu adalah setengah dari jelajah si elips itu. Orang sering menyebutnya sebagai setengah sumbu panjang. Jadi kira-kira itu menyatakan
cakupan jelajah dari si asteroid itu. Kemudian yang E itu adalah bentuknya. Orang menyebut sebagai eksentrisitas. Sejatinya dia adalah bentuk. Bentuk itu mungkin bisa mendekati lingkaran, mungkin sangat lonjong, dan seterusnya. Jadi bentuk. Nah, sementara yang satu lagi adalah inklinasi. Inklinasi itu adalah bidang jelajah lintasannya itu seberapa berbeda dengan bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Itu yang kita kenal sebagai bidang ekliptika. Seberapa besar perbedaannya dengan bidang ekliptika. Namun saya patut memberi catatan di sini, yang dimaksud dengan setengah sumbu panjang, itu kalau lintasan si komet ini kembali lagi. Kalau tidak, maka secara matematis nilainya bisa negatif, begitu ya. Secara matematis. Jadi setengah sumbu panjang. Nilai eksentrisitas pun kalau dia tidak kembali lagi, berarti nilainya lebih dari 1. Atau kita kenal sebagai orbit hiperbola. Orbit yang tidak kembali lagi, tidak mungkin dia kembali lagi. Kecuali kalau orbit tertutup yang kita kenal sebagai elips atau lingkaran. Jadi di sini secara umum, besaran-besaran yang digunakan adalah ya yang utamanya adalah yang 3 ini begitu ya. Nah, saya akan melanjutkan dengan pengelompokan. Pengelompokan ini sebetulnya sudah sangat lama orang coba mengelompokkan. Barangkali yang digambar sebelah kiri, ini pengelompokan yang sebetulnya sudah ditinggalkan begitu ya. Barangkali masih ada yang menggunakan tetapi ditinggalkan. Yaitu yang disebut sebagai periode pendek, periode panjang, dan seterusnya. Karena apa? Karena pembagiannya misalnya di sini ada huruf P itu periode, angka 200 tahun, angka 20 tahun itu sebetulnya bukan angka yang secara ilmiah diperoleh begitu ya. Jadi semacam perkiraan. Nah, oleh sebab itu, mulai hampir 30 tahun yang lalu sebetulnya, ada pengelompokan yang lebih realistis, yaitu yang di sebelah kanan ini. Mengapa realistis? Karena dia diturunkan dari suatu keadaan jelajah komet yang memang nyatanya demikian. Di sini ada satu parameter yang disebut sebagai parameter Tisserand. Nama nama matematikawan Prancis begitu ya. Maka pembagiannya mengikuti diagram yang di sebelah kanan ini. Ada nilai kurang dari 2, lebih dari 2, lebih dari 3, dan seterusnya. Nah, pembagian ini sangat realistis. Kenapa? Karena dengan berbekal informasi parameter itu, maka kita bisa tahu pengelompokan komet-komet itu. Komet-komet itu ada yang berada di dekat bumi, ada yang berada kelompok di dekat Jupiter, ada yang berada bahkan di sabuk asteroid. Jadi sabuk asteroid itu juga sabuk komet begitu ya. Ada sejumlah populasi komet di sana, tidak hanya asteroid saja. Sudah semakin berbaur komet dan asteroid itu. Tidak tidak ada batas yang jelas dari sisi jelajahnya. Nah, dengan menggunakan parameter ini lantas orang menggambar dalam satu tatanan yang seperti di gambar ini. Sumbu mendatarnya itu adalah 1 dibagi yang tadi setengah sumbu panjang. Sumbu mendatarnya. Sementara sumbu tegaknya itu adalah nilai yang tadi parameter Tisserand itu. Nah, lantas muncullah yang daerah yang diarsir hitam itu tidak mungkin ada objek di situ, kira-kira begitu ya. Not physical. Sementara di tempat-tempat yang lain kita bisa mendapati. Di sana ada yang namanya populasi Chiron type, tipe Chiron. Chiron itu adalah objek yang berada di antara Jupiter sampai Saturnus. Di sana ada komet.
Kemudian kita bisa melihat di sebelah kanan itu ada yang Encke type. Itu adalah komet-komet yang sangat pendek, periodenya sekitar 3 tahunan. Lebih dekat bahkan dari Jupiter sekalipun. Sementara di bagian bawah kita bisa mendapati yang disebut sebagai Jupiter Family. Kelompok komet yang berasosiasi dengan planet Jupiter. Kemudian ke bawah kita bisa mendapati yang disebut sebagai tipe Halley. Komet-komet yang lintasannya itu kira-kira dekat atau mengelompok menjadi yang disebut sebagai tipe lintasan Halley. Jadi cukup jauh. Nah, di sebelah kiri yang bertumpuk inilah yang nanti akan saya bahas lebih lanjut ya. Sementara tipe pembagian seperti ini bukan periode, yaitu kita bisa melihat di sini ada yang disebut sebagai ecliptic comet dan ada nearly isotropic. Mengapa muncul penamaan ini? Saya akan lanjut dulu ke sini. Dari dinamikanya, kalau saya mengambil setengah sumbu panjang di bawah, eksentrisitas di sebelah sini dan inklinasi di atas, yaitu A, E, dan I tadi, maka saya punya batasan-batasan. Jupiter Family Comet yang tadi ada di mana, Encke Type ada di mana, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan mengapa pembagian menurut ini tadi sangat logis, sangat wajar. Kita mendapati ada tipe Halley, ada tipe Jupiter Family, dan seterusnya. Itu adalah tempat-tempat mereka menjelajah di tata surya kita dengan karakter lintasan yang sudah tertentu. Baik, di sini ada semacam lembaran 3 permukaan, lembaran permukaan begitu ya. Apabila dia menjelajahnya di atas segini, oh berarti dia kelompok komet tertentu. Apabila dia di dalam ini, di dalam seolah-olah di dalam tenda begitu, jadi mereka adalah kelompok-kelompok komet yang berasosiasi lintasannya dengan Jupiter. Sementara di luar dari dinding ini, itu adalah tipe Encke, yaitu komet-komet yang periodenya sekitar 3 tahunan mengelilingi matahari. Kemudian yang lebih jauh, yang Centaurus ini adalah yang Chiron type tadi, yang di sini, yang sebelah kiri atas ini. Itu dia punya lokasi lintasan kira-kira di daerah sekitar ini. Dan seterusnya tipe Halley lebih jauh lagi. Nah, melalui penggambaran ini, maka orang lebih mudah mengenal. Contohnya yang tadi, kalau saya kembali petakan, ini dengan data yang lebih baru, dari 30 tahun yang lalu, dan ini adalah data kira-kira masih dalam pekan ini, maka saya bisa menjumpai warna-warna itu tadi. Sejumlah populasi komet yang mereka secara teratur mengelompok. Ada tipe Halley, ada tipe Chiron, ada tipe Encke, ada Jupiter Family di situ. Dan kalau saya zoom di bagian yang warna hijau, sebelah kiri ini, maka saya akan mendapati seperti ini. Ada komet yang baru-baru datang, baru tiba, yang masuk dalam kelompok baru. Ada juga masuk dalam kelompok yang disebut sebagai boleh jadi pernah mendekati matahari dan sekarang kembali. Nah, menurut pengelompokan ini, komet Tsuchinshan itu adalah yang saya beri kotak kuning, mungkin kelihatan. Kotak kuning di sebelah kiri dan kotak kuning di sebelah kanan. Jadi di sini masih dispute, masih ada perbedaan. Mungkin dulu pernah mendatangi matahari kita. Tapi sekarang baru dicatat. Dulu mungkin ketika kedatangannya manusia tidak mencatat, atau saya tidak tahu apakah ada manusia begitu ya. Kalau misalnya ordenya ratusan ribu tahun yang lalu, maka eh, kemungkinan tidak ada yang mencatatnya, tidak ada yang mendokumentasikannya dalam bentuk pahatan di batu misalnya atau informasi apa lainnya. Sehingga komet Tsuchinshan ini
Mungkin bukan komet yang baru, ya. Mungkin pernah datang ke matahari, tapi sudah lama sekali dahulu. Dan kita baru mencatatnya sekarang. Oleh sebab itu, tidak apalah kita menyebutnya sebagai kodifikasi yang tadi 2023A3. Seperti itu. Nah, berbekal informasi ini pula lah, maka orang bisa tahu jelajah dari masing-masing kelompok ini. Jadi kelompok-kelompok yang misalnya Jupiter Family, ada Encke, makin lama informasi kita kumpulkan, maka makin banyak populasi yang bisa kita ketahui. Misalnya tipe Encke yang tadinya hanya satu atau dua, sekarang mungkin sudah belasan komet ada di situ. Apalagi yang Jupiter Family yang mungkin tadinya hanya puluhan, mungkin sudah ratusan bahkan ribuan. Jadi banyak sekali komet itu. Nah, dalam penggambaran yang lain, kita bisa mendapati bahwa apabila saya bermain dengan inklinasi yang lebih tinggi, lebih dari 80 derajat, maka batasan-batasan itu boleh jadi akan menyatu ya. Komet-komet ini boleh jadi untuk inklinasi yang sangat tinggi, agak sukar bagi kita untuk menetapkan apakah dia tipe Halley, apakah dia tipe returning, yaitu kembali lagi, apakah dia tipe yang baru atau Chiron dan seterusnya. Karena di atas ini sudah bergabung semuanya. Ya. Jadi di sini besar kemungkinan yang tadinya ada di sini, komet Chuseok ini, karena kita tahu inklinasinya sangat besar. Kalau saya tidak salah hampir 140 derajat. Dan dia gerakannya menjadi berlawanan arah dengan gerak matahari mengelilingi bumi mengelilingi matahari, yaitu gerak retrograde ya, berlawanan. Jadi menurut penggambaran ini sangat boleh jadi dia adalah berada di atas ini. Sehingga wajar dia tidak bisa kita kelompokkan sebagai yang baru atau yang returning. Jadi ada kemungkinan dia returning atau mungkin baru, kira-kira begitu. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu. Nah, saya akan menyoroti sekarang tentang awan Oort. Oort itu nama orang Belanda yang mengusulkan bahwa ada sejumlah populasi benda kecil di tempat kejauhan berbekal informasi yang boleh jadi hanya puluhan komet tadinya. Jadi beliau itu memetakan komet berdasarkan nilai dari 20-an komet saja. Bisa menyimpulkan bahwa ada satu populasi atau suatu kumpulan yang boleh jadi ribuan atau ratusan ribu komet bersemayam di tempat yang jauh. Nah, berbekal informasi itu, jadi dengan cara sebetulnya adalah nilai sumbu mendatar dari ini. Maaf. 1/A ini sebetulnya. Beliau hanya mendapatkan 20-an komet, kemudian diplot 1/A-nya berapa, ternyata mengelompok di kiri ini semua, di kiri. Oh, kalau gitu hanya 20 mengelompok di sana. Boleh jadi di sana bersemayam banyak sekali komet. Nah, gambar ini adalah suatu ilustrasi tata surya kita dengan matahari berwarna kuning di bawah ini. Di sana ada orbit Jupiter, orbit Saturnus, Uranus, Neptunus, dan kemudian apa yang kita kenal benda-benda kecil yang termasuk dalam sabuk Kuiper atau objek trans-Neptunus di sini. Tapi lebih jauh dari itu, yang digambar di bawah ini adalah merupakan zoom in dari praktis sebuah titik putih di kumpulan ini. Jadi kumpulan ini kira-kira seperti apa ya? Agak susah membayangkannya. Ini bola, tetapi di dalamnya ini yang saya mungkin kelihatan mau saya ya, itu daerah yang lebih kosong. Yang di bawah pun daerah yang lebih kosong. Sementara di sekitar piringan di sini, ini cukup banyak benda ada di sana. Jadi penggambarannya mungkin seperti yang digambar kanan atas ini, yang banyak putih-putihnya itu adalah kumpulan objek-objek benda kecil, sementara yang hitam itu memang daerah yang lebih kosong. Tapi di bagian seolah-olah kulitnya,
itu adalah tempat bersemayam yang kita kenal sebagai awan komet Oort. Jaraknya kira-kira bisa sampai 100.000 satuan astronomi. 100.000 itu masih lebih rendah daripada jarak yang kita kenal sebagai heliosfer ya. Nah, itu bersemayam komet itu. Sebetulnya ada hal yang menarik. Mengapa bisa ada benda padat, yaitu dalam hal ini komet, bersemayam di tempat yang sangat jauh? Kalau menurut logika, dia harusnya pindahan dari tempat yang lain. Karena tidak mungkin ada benda padatan mengumpul di tempat yang sangat jauh dari matahari. Harusnya dia dekat dengan matahari. Kenapa? Karena kerapatannya lebih tinggi daripada kerapatan gas. Jadi lebih padat daripada gas. Sementara di sisi tepian tata surya harusnya itu pada saat pembentukannya mestinya dia masih dalam bentuk gas. Nah, berbekal itulah menyoroti judul kolokium ini, di sana ada anak kalimat tamu ya, tamu dari awan Oort ya, kalau saya tidak salah, tamu. Nah, sebetulnya komet ini bukan tamu. Kalau boleh saya sebut, dia mudik. Kalau boleh saya sebut, bukan tamu. Mudik. Kenapa mudik? Nah, begini. Kenapa kalau saya mengatakannya sebagai mudik dia ke matahari itu? Karena sejatinya komet-komet yang berada di awan Oort ini berasal dari daerah di sekitar planet raksasa. Pada saat dulu terbentuknya itu di sana. Jadi bukan di tempat yang jauh itu terbentuknya, bukan. Terbentuknya itu justru di sekitar Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Di situ terbentuknya. Lalu mengapa kok bisa transmigrasi ke sana? Karena pada saat planet raksasa itu terbentuk, dia ini cukup kasar, menendang semuanya itu yang objek-objek kecil ini, dia tendang kemana? Tendang ada yang keluar mencapai awan Oort, ada yang ke dalam jatuh ke matahari. Jadi seolah-olah dia ingin bersih-bersih begitu ya. Ingin bersih-bersih lintasannya dari benda-benda kecil. Jadi awan komet Oort yang sekarang kita dapati ini pada gambar ini sebetulnya sejatinya dia lahir di daerah planet raksasa yang di bawah sini ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Yang sekarang di sana cukup sepi. Jadi kalau boleh saya katakan, komet Chuchinsan ini mudik dia ke matahari. Nah, karena tadinya dia memang sejatinya lahir di sekitar matahari. Di sekitar dekat dengan planet raksasa yang mengelilingi matahari. Mengapa para astronom bisa tahu masa lalu dari awan komet atau komet-komet yang di awan Oort ini? Karena pada saat dia mendekati matahari, komet itu tidak selalu punya yang disebut sebagai ekor. Tidak harus. Ya, pada gambar ini kita mendapati komet itu ada ekornya, ada ekor ion, ada ekor debu, begitu ya. Ada sejumlah komet yang mendekati matahari tanpa ekor apapun. Bahkan termasuk yang komet yang berasal dari awan Oort. Kemudian orang memeriksa seperti apa permukaannya, kandungannya apa saja. Setelah diperiksa, kandungannya itu sama dengan kandungan asteroid atau komet yang berada di sekitar itu tadi. Ada Encke type, ada Jupiter family. Ternyata sama mereka itu. Oh, berarti ini dulu saudaranya. Kira-kira begitu ya. Saudaranya yang merantau ke awan Oort. Akibat apa? Akibat tendangan dari planet raksasa.
Karena mereka marganya sama, mereka genetiknya sama begitu ya. Kira-kira gitu. Oh, kalau gitu dimodelkan lah. Ada pekerjaan yang memodelkan bagaimana planet raksasa itu ketika terbentuk, dia menendang benda-benda kecil itu sampailah di awan Oort. Dan semua sudah konfirmasi para astronom bahwa memang betul yang di awan Oort itu sejatinya lahirnya adalah dari daerah di sekitar planet raksasa. Ya, jadi mungkin lebih tepat komet ini mudik begitu ya. Mudik dan mungkin tidak kembali lagi barangkali ke matahari. Entah merantau kemana lagi dia ya. Nah, ini gambaran yang sedang terlihat ini adalah secara umum komet itu punya eh, apa namanya? Karakter, ada yang disebut sebagai inti, di sini disebut sebagai nukleus begitu. Terus ada koma, kalau saya sering berseloroh, kalau ada koma berarti ada titik. Nah, titiknya itu adalah nukleus gitu ya. Dan komet ini biasanya ukurannya tidak besar ya. Tidak besar itu dalam orde di bawah 10 kilometer. 10 kilometer. Nah, inti ini biasanya ketika mendekati matahari dia menghangat sehingga terlepaslah bahan-bahan yang atau materi yang mudah menguap. Yang kita kenal di situ adalah ekor debu. Nah, di situ ada ekor debu, ada ekor ion. Ion ini berarti dia berinteraksi dengan medan magnet. Kemudian ada satu amplop di sini yaitu hidrogen amplop. Suatu yang membungkus mereka, koma dan nukleus di sini. Koma itu temperaturnya tinggi sekali, sementara nukleus itu termasuk tinggi, tapi biasanya ada eh, ada properti lain, ada keadaan fisis lain yang kita bisa mendapati nukleus itu sebagai satu bentuk yang bisa diamati, yaitu ketika koma atau debunya itu sedang tidak ada. Kalau sedang tidak ada, berarti kita bisa mengamati nukleus yang sejati. Nah, komet itu dalam perjalanannya menghasilkan ekor ini sebetulnya yang ada di gambar kanan. Tidak setiap titik di permukaan itu memancarkan yang disebut sebagai gas yang lepas. Jadi yang di gambar kanan ini kita bisa dapati sebetulnya hanya sejumlah bagian dari badan komet itu yang melepaskan gas. Tidak di setiap titik. Nah, jadi seperti apa ya? Seperti ada kalau satelit itu ada thrusternya, ada dorongannya begitu. Komet itu pun berotasi, jadi dia sambil berotasi sambil mengeluarkan gas yang dilontarkan itu, jet, jet yang dilontarkan. Dia berjalan mengitari matahari. Jadi di sini komet itu melemparkan atau mengejeksikan, melepaskan bahan-bahan yang mudah mudah apa? Mudah di menguap itu tidak di setiap titik di permukaannya. Jadi tidak homogen, ya. Ini ada gambar yang cukup baik dari komet Hartley. Nah, ini dia contohnya. Gambar sebelah kiri itu adalah komet yang tak berekor pada jarak sekian ribu kilometer. Dia tidak punya ekor. Ya, ini suatu contoh, ada dua komet di sini, hasil pengamatan dari teleskop Gemini. Dari situ kita bisa dapati karakter permukaannya, yaitu contohnya di gambar kanan, karakter permukaannya. Karakter permukaan yang digambar kanan ini maksudnya adalah semacam kita memeriksa pantulannya pada berbagai panjang gelombang. Sumbu mendatarnya panjang gelombang, sumbu tegaknya adalah pantulannya. Kalau tinggi berarti pantulannya besar di panjang gelombang tersebut, kalau rendah ya rendah. Nah, di sini kita bisa mendapati ada yang kelompok misalkan yang di bawah ini kira-kira agak-agak gelap begitu ya. Yang di atas tuh makin merah. Merah itu maksudnya dia permukaannya lebih cenderung lebih kuat di panjang gelombang yang lebih panjang.
Nah, si komet ini pun demikian. Jadi yang warna titik-titik merah ini adalah hasil pengamatan dari Gemini. Pengamatannya adalah pengamatan spektroskopi, bisa mendapati kemudian dicocokkan dengan yang lain, dia sedikit lebih merah. Artinya, boleh jadi bahan-bahan yang tadinya menguap itu sudah tersingkap, sudah praktis habis, ya, sudah praktis habis, sehingga kelihatan seperti merah di sini bukan malu-malu ya, kometnya seperti memerah gitu, seperti malu-malu, bukan. Tapi memang pantulannya itu lebih cenderung untuk eh, ke panjang gelombang yang lebih panjang, alias lebih merah, kira-kira begitu. Nah, orang memeriksa seperti ini, mungkin sudah bisa menduga, kalau gitu pengamatan bisa dilakukankah dengan mengamati seperti ini? Nah, itu. Baik, berapa kedatangan mereka? Kalau kita mendapati 1 tahun, biasanya umumnya orang mengambil rata-rata sekitar 2 sampai 4 ya. Kita kedatangan komet baru. Di sebelah kiri, ini adalah jarak terdekat komet ketika mendekati matahari dari tahun 1900 yang dicatat sampai tahun 2017 ya. Jadi kita lihat di sini jaraknya itu kalau 1 itu kira-kira ya daerah orbit bumi ya. Di angka 1 di sini ada angka 2, angka 4 sumbu tegaknya. Sementara sumbu mendatarnya adalah angka tahun. Nah, di sini kebanyakan ya di sekitar 1 ya. Sekitar 1 kebanyakan di sini. Artinya bumi kita termasuk yang dalam daerah jelajah komet ketika komet itu mendekati matahari. Di satu sisi mungkin baik untuk pengamatan, tapi di sisi yang lain kita harus hati-hati jangan-jangan kita ditabrak begitu ya. Seperti dulu pernah kejadian, kita mendapati ada sejumlah kawah kawah raksasa di bumi yang merupakan hasil dari komet menabrak bumi. Nah, karena bumi menjadi titik sasaran karena dia di dekat dengan tempat kedatangan komet itu ketika mendekati matahari. Sementara di kanan, sumbu mendatarnya adalah tahun, sumbu tegaknya adalah jumlah komet per tahun. Jumlah komet baru ya, maksudnya jumlah komet baru per tahun yang warna gelap ini kira-kira di angka 2 sampai 4 ya. Kalau dulu tahun 1900 mungkin pencatatannya belum begitu akurat, maka dimulai tahun 80 ke atas pencatatannya bisa lebih akurat. Ini bisa bisa menjadi indikasi sedang terjadi apa di awan Oort. Mungkin sedang mengalami gangguan gravitasi dari ada bintang yang lewat mendekati awan Oort. Atau mungkin ada awan molekul raksasa, giant molecular cloud, sedang melintas. Satu kemungkinan lagi adalah gaya tidal dari galaksi kita. Karena cukup jauh dari matahari, maka dipengaruhi tempat itu ketika matahari mengelilingi pusat galaksi, maka daerah di awan Oort itu terpengaruh pergerakannya dari gaya tidal atau pasang surut dari galaksi kita. Itulah yang bisa menyebabkan awan Oort itu menjadi terganggu, mereka merasa gerah, kemudian meluncur, dia masuk mendekati matahari untuk mudik, kira-kira begitu. Ini saya beri gambaran komet itu wajah seperti apa. Ini citra asli, bukan buatan. Ketika ada wahana yang mendekati. Jadi kalau sepintas komet ya tidak ada yang mulus ya. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang elipsoid, ada yang hampir mendekati mungkin bola juga tidak. Di situ ada komet Halley, komet Borrelly, komet Wild 2 dan seterusnya. Yang terakhir adalah misi Rosetta itu mendatangi komet ini ya. 67P namanya, nama Rusia di situ. Kalau kita cermati komet kok seperti itu ya. Jadi seperti apa ini? Orang makan buah apel kemudian sisanya begitu. Komet seperti ini. Nah, di bagian akhir saya akan menyampaikan bahwa pengamatan apa yang bisa dilakukan. Baik, yang pertama adalah
Apabila Anda berminat untuk fotometri, maka sasarlah inti komet dengan berbagai filter yang disasar, yang di kotak oranye ini. Kalau Anda mau mengamati apa saja yang keluar dari debu komet itu, Anda bisa lakukan dua modus pengamatan. Pertama fotometri, yang kedua spektroskopi yang di kotak warna pink ini. Fotometri itu adalah Anda akan bisa menghasilkan berapa debu yang dikeluarkan, ya, berapa jumlah, bukan jumlah, berapa kadar debu per satuan waktu yang dilontarkan oleh si komet. Sementara kalau pengamatan spektroskopi itu Anda bisa dapati molekul apa yang keluar dari komet itu. Molekulnya mungkin kalau Anda sasar yang biru ini adalah ion, maka Anda akan mendapati mungkin hidrogen dalam bentuk ion, seperti itu, ya. Dan seterusnya ada COH, oksigen, hidrogen dalam bentuk ion, dan seterusnya. Itu harus pengamatannya spektroskopi. Jadi mengamati komet tidak selalu harus pada intinya. Mungkin pada daerah debunya, baik debu debu apa ekor debu maupun pada ekor ion. Ya, mungkin ada peralatan yang bisa digunakan. Spektroskopinya juga tidak harus spektroskopi resolusi tinggi, yang cukup saja sudah oke begitu ya, karena bukan bintang ini kan dia memang cukup panas tapi tidak sepanas bintang, sehingga spektroskopinya justru spektroskopi bukan yang high resolution. Sementara kalau fotometri biasa bisa mengamati fotometri intinya maupun ekor debunya, baiknya dalam berbagai filter, ya, misalkan BVRI dan seterusnya seperti itu. Baik, saya kira paparan saya untuk sementara sampai sini dulu. Saya bisa kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas pemaparan materinya. Sangat menarik sekali ya materinya. Jadi bisa dibilang juga komet Susinchan ini adalah komet sedang mudik gitu ya Pak, kembali lagi ke tata surya kita Ya, karena memang awal pembentukannya ada di sekitar planet raksasa di tata surya kita. Baik, mungkin kita selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Mungkin akan dibuka eh, sesi pertanyaan juga untuk peserta yang hadir. Mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Mungkin boleh raise hand untuk yang ingin bertanya atau mungkin juga ditanyakan di kolom komentar. Dipersilakan. Baik, ada pertanyaan Pak? Ada. Oke. Baik Pak, saya akan menyampaikan pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bayu dan Nurwenda. Pak izin bertanya, tahun kapan lagi kita akan mendapatkan komet dengan intensitas refleksi yang terang? Gitu Pak. Mungkin bisa dijawab dulu Pak. oke, baik. Eh, Sebetulnya setiap akhir tahun ya kita bisa mendapatkan daftar komet yang akan dekat dengan matahari pada tahun berikutnya. Setahu saya itu muncul di bulan Oktober November sekarang ini ya. Nah, kita belum tahu apakah ekornya itu begitu eksotik gitu ya atau tidak, karena boleh jadi masih menunggu seperti apa, karena saya di awal tadi saya sampaikan bahwa komet itu unik gitu ya. Kadang kita berharap ada yang eksotik tapi ternyata dia sedang tidak mau. Itu yang kita kita sebut sebagai dorman gitu ya. Dia kok tidak aktif gitu. Ternyata dia memang tidak ingin aktif, mungkin sedang sakit begitu ya kira-kira. Tapi ada yang memang betul-betul eksotik, begitu menjuntai apa ekornya itu. Nah, kita bisa dapatkan itu, bisa dapatkan daftar sejumlah komet yang akan melintasi, sebutlah misalnya untuk tahun 2025. Jadi
kita bisa bersiap tuh, ya, bersiap untuk itu. Saya tidak punya daftarnya saat ini, tapi bisa dicari. Termasuk kalau memang perlu untuk tahun-tahun ke depannya lagi. Misalnya tahun 2026, 2027 ada. Nah, dengan jumlah daftar yang lebih sedikit biasanya. Mungkin bisa menjawab itu. Baik, terima kasih Pak. Semoga jawabannya menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan masuk lagi nih Pak dari Alresa Andromeda. Izin Ya, bertanya Pak, bagaimana melihat potensi komet itu bisa pecah atau tidak ketika mendekati perihelion dan bagaimana mitigasinya Pak? baik. Begini, eh pertama kita mesti tahu dulu mengapa bisa pecah. Jadi apa yang bisa menyebabkan pecah? Kira-kira begini, kalau saya punya punya apa? Punya kerupuk, katakan begitu ya, kerupuk itu bisa saya pecah dengan tangan saya, tapi umumnya saya harus menggunakan lebih berpeluang pecahnya itu di bagian tepinya dulu. Ya kecuali kalau dengan tenaga lebih kuat tentu di bagian tengahnya bisa begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita mesti mengenal seberapa kuat materi komet itu bisa menahan tarikan gravitasi. Yang saya maksud tarikan gravitasi adalah antara ujung yang satu dengan ujung yang lain itu kan berbeda nilai tarikannya. Sebut yang satunya 15, yang satunya 8. Apakah 15 dan 8 itu bisa masih kuat untuk ditahan oleh si badan komet? Kalau ternyata tidak kuat, ya dia akan pecah. Ya. Nah, umumnya kerapatan komet itu lebih rendah daripada kerapatan bumi. Kalau boleh saya sebut, mungkin kalau dari sisi angka, bisa jadi di angka 2000 kilogram per meter kubik. Jadi dua kalinya air ya. Jadi dia sebetulnya cukup rapuh. Cukup rapuh. Dua kali dari kerapatan air. Atau 2 sampai 2,5 kali kerapatan air. Jadi kalau kalau ada tarikan gravitasi di salah satu sisi dan sisi yang satunya lagi itu berbeda cukup kuat, maka badan badan komet itu akan pecah. Mungkin dan mitigasinya ya tentu kita harus memeriksa dulu ya. Kalau mitigasinya kita bisa menduga pecah atau tidak adalah misalnya seberapa dekat lintasannya dengan matahari. Berarti dia akan merasakan tarikan gravitasi atau perbedaan tarikan gravitasi yang jauh lebih besar. Nah, jadi lintasannya kita periksa dulu kalau mau mitigasi. Kita bisa menduga dia pecah atau tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih Ya, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang resen dari Aulia Takiatur Rahmah. Mungkin boleh disampaikan pertanyaannya? Selamat siang, Pak. Saya izin tanya, iya. eh, maaf Pak kalau saya lupa, tapi yang diceritakan atau dideskripsikan oleh kisaran parameter tuh apa aja ya Pak? Pertama, dia membutuhkan 3 nilai. Gabungan dari yang tadi disebut sebagai setengah sumbu panjang, eksentrisitas, dan inklinasi. Artinya begini, parameter itu menyatakan dalam suatu keadaan, apakah sebelum dan sesudah sesudah lintasannya itu, apakah masih sama atau tidak? Sama itu maksudnya adalah terganggu atau tidak gitu. Kalau dia masih tetap di sana saja tanpa ada gangguan, maka biasanya nilainya tidak berubah. Tapi kalau ada gangguan, sebutlah misalnya contohnya dulu peristiwa komet Shoemaker-Levy menabrak Jupiter, kan lintasan kometnya berubah itu. Nah, itu sangat boleh jadi nilai kisaran parameternya juga berubah. Tapi andaikan dia hanya melintas saja, melintas dekat dengan bumi, melintas dengan planet lain, bahkan melintas matahari sekalipun, dengan tanpa mengubah nilai dari elemen orbit itu, maka kita bisa katakan nilai kisaran parameternya ya praktis tidak berubah. Oleh sebab itulah ada muncul pengelompokan, misalnya Jupiter Family. Ya dia tidak diganggu apa-apa, nilainya di situ ya dia populasi di situ. Kecuali kalau dia berani-berani dekat Jupiter, mungkin bisa
tertangkap oleh gravitasi Jupiter dan mengubah nilai parameter kisaran itu. Ya, jadi semacam apa ya, penanda, ya, indikator lah, kira-kira begitu ya, indikator. Dan bisa kita gunakan untuk biasanya menjejak mundur, karena kita taunya setelah kejadian. Ya, Shoemaker Levy itu kan sebenarnya setelah ah, apa namanya, kejadian, kok lintasannya berubah. Nah, itu ya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak, bagaimana cara membedakan penampakan komet di langit malam dengan benda langit seperti bintang jatuh begitu Pak? Oke, baik. Dulu, dulu itu adalah sekitar tahun berapa ya? 1100, 1200-an. Orang sempat menduga bahwa komet itu adalah objek di dalam atmosfer bumi. Karena begitu terangnya, bahkan siang hari. Masih kelihatan gitu maksud saya. Tapi kemudian belakangan diketahui dia adalah objek yang di luar dari atmosfer bumi. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana membedakannya? Pertama, Anda harus punya citra setidaknya untuk dua waktu berbeda. Dia bergerak atau tidak, itu dulu. Bergerak di langit terhadap latar belakang. Nah, dengan pergerakan itu kita bisa apa namanya menghitung kira-kira lintasannya akan seperti apa. Jadi butuh banyak citra sebetulnya. Dengan waktu yang berbeda-beda akan lebih baik kita bisa mendapati lintasannya akan seperti apa. Ya. Namun sekarang kan yang bergerak itu kan tidak hanya komet, ada planet pun bergerak, asteroid pun bergerak. Nah, sekarang gini, eh, para astronom itu punya tempat untuk memeriksa hasil pengamatan. Ya, jadi kita mengirimkan hasil pengamatan kita dalam bentuk angka tentunya, koordinat objek ini di langit pada waktu sekian, pada waktu yang lain koordinatnya begini dan seterusnya dengan aturan tertentu, pakai tabulasi begitu. Kita kirim ke sana, nanti kita akan dapati objek ini objek baru atau bukan. Jadi sudah ada semacam tempat untuk memeriksa. Siapa tahu kan objek yang sudah dikenal, bukan objek baru. Nah, kalau objek baru biasanya diberitakan ke seluruh dunia. Kenapa begitu? Karena yang mengamati kan bagian malam, misalkan terbatas ya. Di sini kebetulan sedang sore, belum bisa ngamat misalnya. Tempat lain yang sudah malam ya mohon mengamat, meneruskan pengamatan itu dengan berbekal informasi koordinat langit yang tadi yang sudah dikirimkan itu. Jadi kolaborasi lah katakan. Kalau memang objek baru, tapi kalau objek itu sudah dikenal sebelumnya, itu justru akan memperbaiki pengetahuan kita tentang lintasan objek yang sudah dikenal itu. Jadi semakin baik kita mengenal lintasan objek itu. Sebagai contoh misalnya ya, 2 tahun lagi kan kita mau kedatangan asteroid yang dulu sempat ramai sekali diperkirakan akan menabrak bumi. Orang ramai mengamati itu. Jadi, bukan 2 tahun ya, 5 tahun lagi salah, maaf saya. Orang sekarang mengamati lagi apakah betul objek itu tidak akan menabrak bumi, karena akan melintas cukup dekat untuk ukuran sebesar itu. Jadi kira-kira kalau saya tidak salah akan melintas sejauh 21 kali jarak bumi bulan. Tapi objeknya besar. Wah, coba kalau nabrak bulan aja mungkin kalender harus diubah barangkali. Karena sudah berbeda nanti kalender bulannya. Tentu ada peristiwa katastrofik terjadi. Nah, jadi untuk mengetahui gerak ada benda bergerak, benda benda melintas itu dikenalinya melalui pertama gerak. Yang kedua adalah mengamati secara spektroskopi. Jadi mengenali karakter permukaan itu kandungan atau materialnya apa saja. Dua itu. Dengan berbekal itu maka kita bisa mendapati, oh ini kemungkinan besar komet nih. Atau misalnya, oh bukan, ini kemungkinan besar asteroid ini, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Baik, terima kasih Pak.
Kemudian selanjutnya ada Pak Muji, Pak, bertanya. Ah, Alhamdulillah, Pak Oh iya, Muji. baik. Minat nih Pertanyaannya, Pak Muji nih. iya. Apakah ada korelasi antara parameter kelompok komet dengan potensi tabrakan dengan planet padat dan planet gas? Begitu, Pak. Oke, baik. Potensi ada, Pak. Ada, ada. Potensi itu ada. Eh, Kalau untuk bumi, potensinya lebih tinggi ketimbang planet gas. Kenapa? Karena kita tahu lintasan dari komet-komet itu ketika mengelilingi matahari pasti akan mendekati bumi. Dan belum tentu dia mendekati Jupiter. Kenapa? Karena kan datangnya tidak harus di bidang ekliptika. Seperti contohnya komet Shuchinshan ini kan mendatangi matahari dari nilai inklinasi atau sudut yang tinggi begitu ya. Jadi hampir selalu planet-planet terestrial yang dekat dengan matahari itu menjadi sasaran, sasaran tembak gitu ya, sasaran tabrakan. Jadi kalau kita bermain dengan komet yang ekliptik, kemungkinan banyak gangguan dari planet-planet raksasa. Jadi boleh jadi dia akan nabrak planet raksasa dulu, bukan kita, bukan terestrial. Tapi kalau yang isotropik sangat mungkin karena bumi kita itu termasuk dalam jangkauan jangkauan apa namanya titik terdekat lintasannya di matahari. Jadi kemungkinan ya. Jadi saya bisa menjawab pertanyaan Pak Muji bahwa bumi menjadi sasaran empuk bagi komet sebetulnya. Karena lintasan komet itu kan ketika dia mendekat dengan matahari di sekitaran bumi memang. Tambahan lagi kecepatannya tinggi. Nah, karena dari lintasan elips itu adalah pada saat titik terdekat kecepatannya justru yang paling tinggi. Jadi selalu kita mendapati komet itu dalam kondisi dengan pergerakan yang cepat di langit. Itu tidak pelan-pelan. Tapi kalau jauh masih misalnya di sekitaran Jupiter atau lebih jauh lagi, biasanya kita mendapati pergerakannya sangat lambat di langit. Barangkali mungkin itu Pak Muji. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin mengingat waktu, ada pertanyaan terakhir Pak dari Nabila Hilmi. Ya. Apakah peningkatan aktivitas matahari mempengaruhi pecah atau tidaknya suatu komet yang sedang melintas dekat matahari? Gitu, Pak. Oke, baik. Kalau pecah tidak, tapi kalau ekor ionnya terganggu, iya. Jadi kalau pecah ya, kalau pecah itu urusannya gravitasi. Misalnya matahari punya aktivitas ada flare, apalagi ada ledakan yang apa kelas X, kelas apa gitu kan ada klasifikasinya itu. Itu biasanya mengganggunya bukan kepada badan si kometnya, tapi kepada ion. Tadi kan ada ekor ion. Nah, ionnya itu bisa terganggu. Terganggu maksudnya bisa terkontaminasi kalau kita melakukan pengamatan. Jadi, jadi mesti hati-hati juga. Kondisi matahari sedang ada badai matahari yang kemudian ketika kita mengamati ekor ionnya, dia sudah bercampur, tidak murni hanya dari si komet. Jadi boleh jadi ada energetic particle yang ikut masuk di dalam hasil pengamatan kita ketika kita mengamati ekor ion dari si komet. Tapi kalau untuk sampai pecah sih tidak. Setahu saya tidak ya, aktivitas matahari. Mungkin itu benar-benar bisa menjawabkan tadi yang di arah pertanyaannya ke pecahnya ya. Betul, Pak. Pertanyaannya lebih ke arah, ya, lebih pecah atau tidak saat Kalau pecah. melintas dekat matahari. Kalau terlalu dekat sangat umum pecah ya. Kalau terlalu dekat, jadi bukan aktivitasnya. Kalau sangat dekat, karena masalah gravitasi. Sangat banyak komet yang jatuh ke matahari kan, nyemplung gitu ke matahari, yang kita kenal sebagai komet-komet yang memang jatuh ke matahari. Bahkan mungkin hampir tiap bulan kita bisa temukan itu. Tapi baru ditemukan kita dalam keadaan dia sudah mau siap untuk nyemplung ke matahari. Itu. Tapi tentu bukan komet yang seperti dari awan Oort, bukan komet dari awan Oort. Umumnya adalah komet-komet yang lintasannya pendek ya.
Baik, terima kasih Pak. Mungkin terakhir banget nih Pak, ada yang nanya Ya, via YouTube, eh ya. komet itu berwarna apa Pak? Begitu Pak. Oke, warna. Baik. Sekarang gini, kalau warna intinya, inti kan tadi ada inti, ada koma, ada gitu ya. Kalau intinya itu praktis tidak bisa kita sebut sebagai warna, hanya putih saja begitu. Tapi kalau ekornya, nah itu bisa warna-warni. Karena tergantung ionnya ion apa, kandungannya apa, ya. Apalagi debunya seperti apa, itu bisa bisa saja berwarna-warni. Kita tahu debu itu kan ketika dikenai oleh matahari, dia bisa memantulkan variasi warna akibat dari ukuran debunya. Jadi ukuran debu itu ada yang besar, ada yang kecil juga. Nah, itu bisa sedikit variasi, tapi walaupun tidak 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 sangat kontras. Tapi kalau ekor ion, oh sangat mungkin itu tergantung ionnya apa yang banyak saat itu dikeluarkan. Jadi bisa saja dia berwarna. Nah, untuk tahu warnanya itu makanya digunakan filter baiknya. Jadi tidak eh, mungkin baiknya jangan yang apa ya, tetap monokrom tapi gunakan filter begitu. Filter yang berbeda maka kita justru bisa lebih cermat mendapati apa namanya warnanya itu berasal dari yang mana. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi kalau intinya praktis sih kita tidak bisa mengatakan warna ya kalau intinya. Tapi kalau ekornya itu mungkin bisa berwarna. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, demikian sesi diskusi dan tanya jawab kita karena keterbatasan waktu. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa terjawab di kesempatan lainnya. Demikian, eh, saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Pak Budi telah menyisihkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kolkium kali ini, moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Dan untuk ini pemberitahuan sedikit dan untuk agenda OIL selanjutnya yaitu ada astronomy competition atau lomba cerdas cermat astronomi nasional 2024 itu bisa diikuti oleh eh, apa anak SMA sederajat dan serta mahasiswa S1 sederajat. Untuk eh, deadline pendaftaran itu kebetulan hari ini. Jadi yang berkenan untuk eh, mengikutinya itu bisa dilihat info lebih lanjut di Instagram OAIL yaitu oail.itera. Serta oh untuk lomba cerdas cermat ini tidak dipungut biaya sepeser pun, jadi silahkan mendaftar gitu. Eh, dan saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata serta perbuatan akhir kata. Terima kasih banyak. Oh ya, dan untuk presensi bisa diisi yang akan di-share di grup peserta. Dan untuk eh, sertifikat kolokium kali ini itu akan di-share di grup peserta juga, tapi menyusul. Eh, Akhir kata, terima kasih banyak eh, telah hadir di kolokium kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.